Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke pembahasan kali ini tentang limit trigonometri. Oke, masuk ke soal pertama adalah saya meminjam soal matematika IPA tahun 90 ya untuk UMPTN. Oke, di sini kita diberikan limit x menuju 0 dari x sin x dikali sin 3x dibagi dengan 1 min cos 4x. Coba kita perhatikan, ketika x-nya 0 maka hasilnya jelas 0 yang pembilang, penyebutnya 1 dikurang cos 0. Cos 0 adalah 1, jadi 1 kurang 1, 0. Oke, ini adalah bentuk tak tentu. Nah, bentuk tak tentu. Nah, untuk bentuk tak tentu, cara menyelesaikannya, di sini ada bentuk cos. 1 min cos ini kita rubah ke dalam bentuk sin. Ya, rumusnya adalah 1 dikurang cos n. Nah, menjadi 2 sin kuadrat n per 2x. Nah, ini rumusnya. Gimana kalau seandainya 1 dikurang cos kuadrat? Kalau 1 dikurang cos kuadrat n, ya rumusnya cukup sin kuadrat n. Ya. Nah, jadi bisa dibedakan antara 1 min cos dengan 1 min cos kuadrat. Gitu ya. Oke, jadi soal yang kita hadapi ini akan berubah dia menjadi limit x mendekati 0 untuk x sin 3x dibagi dengan 1 min cos 4x menjadi n-nya berarti 4. Ya, 2 sin ya, kuadrat 4 per 2 jadi 2x. Oke ya, jadi dapatlah limit x menuju 0 dari x per 2 sin 2x dikali sin 3x dibagi dengan sin 2x. Nah, jadi kita urai seperti ini. Nah, bentuk dari x per 2 sin 2x di sini bentuknya adalah sin. Sini bisa diabaikan karena bentuknya tak tentu. Ya, maka kita perlu hasilnya 1, koefisien kita ambil 1 per 2 kali 2, 4. Dikali ini pun juga bentuknya sin. Nah, maka cukup kita ambil karena bentuk kita tentu 0 per 0, maka kita ambil koefisiennya 3 per 2. Nah, seperti ini. Maka dapatlah jawabannya 1 kali 3, 3. Dibagi 4 kali 2, 8. Jadi untuk soal nomor 1, nah kita pilih opsinya 3 per 8. Oke, ini untuk soal nomor 1. Ya, kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 2. Oke, untuk soal nomor 2 saya gunakan matematika IPA tahun 2004. Ya. SPMB ya, dulu ya. Oke, sama seperti soal nomor 1, langkah pertama kita cek terlebih dahulu apakah bentuknya tak tentu atau tentu. Ketika x yang 0 jelas yang atasnya jadi 0 pembilangnya ya. Karena ada x di sini. Di sini juga ada tan 2x ya, tan 0 kan 0. Sementara yang bawah bagian penyebut cos kuadrat dari 90 dikurang 0. Jadi cos 90 kan 0. Nah, jadi 0 kuadrat. Nah, ternyata hasilnya tak tentu. Oke, karena bentuk kita tentu maka kita perhatikan yang bentuk cos ini ya. Cos 90 derajat kurang X. Nah, kita ingat lagi ya di kelas 10 sudut berelasi fungsi berubah ya. Cos 90 derajat dikurang A ini menjadi sin A. Ya, sehingga kalau kita punya cos kuadrat 90 derajat min A ini akan menjadi sin A dikuadratkan atau sin kuadrat A. Ya, jadi soal yang kita hadapi ini bisa kita tuliskan dalam bentuk sin menjadi x menuju 0 dari x kali akar 1 min x dikali tan 2x dibagi dengan cos kuadrat 90 min x menjadi sin kuadrat x. Nah, gitu, sin kuadrat x atau bisa juga sin x dikali sin x. Oke, kita tahu ini bentuknya 0 per 0. Nah, tapi siapa yang bikin 0 per 0? Pertama adalah x, tan 2x, sin x, dan sin x. Nah, adapun untuk akar 1 min x ini ketika x yang 0 tidak menjadi 0. Ya. Sehingga kita pisahkan antara pembuat 0 atau bentuk tak tentu menjadi dengan bentuk yang tak tentu. Nah, jadi nanti x dipasangkan dengan sin x. Kemudian tan 2x dipasangkan dengan sin x. Nah, ini bentuk tak tentu ya. Nah, yang satu lagi, nah tinggal kita pisahkan dikali akar 1 min x. Boleh juga ditulis per 1 ya gitu. Oke, jadi ini limit x menuju 0 dari x per sin x nya bentuk tak tentu, sinnya bisa kita abaikan jadi 1x dibagi 1x jadi 1 per 1
dikali, nah, ini tan dengan sin juga bisa diabaikan kalau bentuk tak tentu menjadi 2/2. Ya, sementara ini adalah bentuk tentu. Nah, kalau bentuk tentu, ya kita boleh langsung substitusikan x-nya 0. Maka dapatlah akar dari 1 dikurang x-nya 0. Nah, seperti ini. Maka hasilnya adalah 1 dikali 1 dikali 1. Sama dengan 1. Gitu ya. Oke, jadi untuk soal nomor ini sin x ya, bukan sin 2x, sorry. 1 ya. Oke, jadi jawabannya 1 kali 2 kali 1, 2 ya. Oke, ini bukan sin 2x tapi sin x, kan dari sin x kali sin x. Oke ya. Maka kita pilih opsinya adalah yang A untuk soal nomor 2. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 3. Oke, kita cek terlebih dahulu apakah 0/0. Ya, ketika x-nya 0, jelas 2 kali cos 0. Nah, ternyata ini 2 dikali cos 0 ya 2 cos 0 1 nih ya. 2 kali 1, Pak. Nah, karena yang atas udah nggak 0, pasti ya nggak mungkin jadi bentuk tak tentu ya. Pasti hasilnya bentuk tentu. Ya. Yang bawah jadi 1 dikurang 2 sin 0. Ya, dapatlah 1 dikurang 0 ya. 2 kali 0 kan. 0. Jadi jawabannya adalah 2/1 sama dengan 2. Oke ya, jadi kita pilih untuk nomor 3 ini jawabannya adalah A. Oke ya, jadi nomor 3 nggak perlu diapa-apakan, langsung aja kita substitusikan x-nya 0 ya, karena bentuknya tentu. Ya, tidak 0/0 untuk soal nomor 3. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 4. Oke, kita biasakan, kita cek terlebih dahulu apakah 0/0. Oke, kita ganti x-nya dengan 0, ya jelas pembilangnya 0, penyebutnya 1 dikurang cos 0. Cos 0 1, jadi 1 kurang 1 ya 0. Ya, maka dapatlah ini bentuknya tak tentu. Karena bentuk kita tentu, maka 1 min cosnya ini kita rubah menjadi sin. Nah, jadi x menuju 0 limitnya adalah x dikali tan x dibagi 1 dikurang cos x menjadi 2 sin kuadrat, koefisiennya 1 jadi 1/2 x. Nah, seperti ini. Oke, kita uraikan. Nah, pembuat nolnya adalah jadi x dikali tan x ya dibagi masing-masing dengan 2 sin setengah x sin setengah x. Oke ya. Nah, kita abaikan sinnya. Oke, tannya kita abaikan, maka kita peroleh 1/2 kali setengah. 1 kali 1/setengah gitu ya. Maka dapatlah jawabannya ada 1 dikali 1 dibagi setengah 2 ya, jadi sama dengan 2. Maka kita pilih untuk soal nomor 4 jawabannya yang B. Oke ya, nah, itu soal nomor 4. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Oke, seperti sebelumnya ya. Jadi kita cek terlebih dahulu apakah bentuknya tak tentu. Nah, atau kalau bentuk pecahan apakah dia 0/0. Ketika x 0 jelas sin 0 0. Nah, akar 1 min 0 ya 1 dikurang 1 0 juga. Jadi ternyata dia bentuknya tak tentu. Oke, kalau bentuknya tak tentu kita lihat di sini penyebutnya adalah aljabar. Jadi kita selesaikan dia dengan diselesaikan dengan cara kali akar sekawan ya, karena bentuknya akar. Jadi ini limit x menuju 0 dari sin x dibagi akar 1 min x dikurang 1. Nah, sekawannya adalah ya jadi tambah ya. Tandanya berubah jadi akar 1 min x ditambah 1 dibagi akar 1 min x tambah 1. Gitu ya. Nah, ada sekawannya. Oh, ada tambah. Oke, gini ya. Oke, kita selesaikan. Ya, kita kalikan. Nah, terutama untuk yang bagian penyebut ya. Sekawan ini kalau kita kalikan jadi bentuknya A dikurang B dikali A tambah B. Jadi A kuadrat kurang B kuadrat. A kuadratnya jadi 1 min X dikurang B kuadratnya. Ya 1 kuadrat 1. Sementara yang bagian pembilangnya nggak usah diapa-apain. Jadi cukup sin X nanti dikali dengan akar 1 min X tambah 1. Nah, seperti ini. Oke, nah kita perhatikan bagian penyebutnya bisa disederhanakan menjadi 1 dikurang X dikurang 1. Satunya habis menjadi min X. Dikali sin X. Ya, nah inilah yang membuat 0/0. Nah, yang bukan 0/0 adalah, nah, saya hapus. Yang bukan 0/0 ya bagian
akar 1 min X tambah 1 gitu ya. Oke, untuk yang bagian 0 per 0, nah, tak tentu sinnya kita abaikan. Jadi 1X dibagi min 1X, jadi 1 per min 1. Nah, dikali, nah ini bentuk tentu, jadi boleh kita langsung ganti X dengan 0. Jadi akar 1 dikurang 01 tambah 1. Ya, jadi sama dengan min 1 dikali 1 tambah 1, 2. Jadi jawabannya adalah min 2. Nah, kita pilih opsinya yang E untuk soal nomor 5 ya. Nah, kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 6. Oke, untuk soal nomor 6 saya meminjam soal SIMAK UI 2009. Ya. Nah, kita perhatikan di sini X-nya adalah pi per 2. Ya, ketika X-nya pi per 2, maka jelas di sini pi per 2 kurang pi per 2 0, maka tan 0 ya 0 ya. Nah, sehingga pembilangnya sudah pasti 0 ya. Di sini juga kalau kita perhatikan pi dikurang 2X ya, X-nya pi per 2 juga 0 juga ya. Nah, karena 2 dikali pi per 2 ya pi dikurang pi 0. Nah, bagian penyebut yang membuat 0 yang mana? Nah, X dikurang pi, nah ini enggak 0 ya, karena X-nya itu pi per 2. Yang bikin 0 adalah cos kuadrat X, karena cos 90 ya, cos pi per 2 adalah 0. Nah ini yang akan kita ganti ya. Oke, jadi ini bentuknya 0 per 0. Karena bentuk kita tentu, maka harus ada yang kita rubah ya bentuknya. Nah, dalam hal ini kita rubah adalah cos X. Kita tahu tadi bahwa di soal sebelumnya rumus sudut berelasi fungsi berubah ya. Nah, kita tahu bahwa sin dari 90 derajat dikurang A ini sama dengan cos A. Nah, jadi kalau kita baca dari kanan ke kiri, akan kita peroleh cos A sama dengan sin 90 derajat min A. Nah, sehingga cos X ini bisa dirubah menjadi cos X menjadi sin 90 derajat atau pi per 2 dikurang A. A-nya adalah X. Nah, seperti ini. Nanti kita ganti cos X-nya menjadi sin pi per 2 min X. Maka kita peroleh limit X menuju pi per 2. Nah, ini V. Yang bikin 0 per 0 adalah V minus 2X dikali tan X min pi per 2. Ya, dibagi dengan, nah ini nggak bikin 0 per 0 ya, 2 dikali X min pi. Nah, ini yang bikin 0 per 0, cos kuadrat X. Ya. Cos X dikali cos X, cos X-nya diganti dengan sin pi per 2 min X dikali sin pi per 2 min X. Nah, seperti ini. Oke, kita bikin sama ya antara sudutnya. Boleh dalam bentuk X min pi per 2, boleh dalam bentuk pi per 2 min X. Ya, jadi secara logika kalau X menuju pi per 2, kemudian bentuknya 0 per 0, pasti ya ada yang bikin 0 itu adalah X min pi per 2. X min pi per 2. Ini yang bikin menjadi 0. Ya, logika kalau seandainya kedua ruas kita kurang pi per 2 menjadi X min pi per 2 ya menuju 0. Jadi kita harus mencari bentuk X min pi per 2. Ya. Oke, kita cari dari bentuk 0 per 0. Ya, kalau ini nggak 0 per 0, biarkan saja. V dibagi 2 X min V. Nah, ini kalau seandainya kita keluarkan min 2-nya, ya, koefisien min 2 keluar, maka jadilah X dikurang V per 2. Kalau kita kalikan lagi, nah, akan kembali menjadi V dikurang 2X. Kemudian tan X min V per 2 biarkan, karena memang sudah sesuai dengan X min V per 2, dibagi dengan sin V per 2 kurang X. Nah, ini terbalik. Nah, kalau terbalik tinggal kita keluarkan min 1-nya. Jadi yang tadinya V per 2 min X menjadi X min V per 2. Ini juga sama. Jadi sin, ya, sin dari min 1 dikali X min V per 2. Ya, ini ya. Oke. Nah, jelas ini 0 per 0. Ya, ini juga 0 per 0, maka sinnya dan tannya boleh diabaikan. Sehingga kita peroleh, nah kalau untuk yang ini karena dia bukan 0 per 0, nah, boleh kita gunakan metode substitusi langsung. Jadi X-nya ganti dengan V per 2, jadi V dibagi 2 kali V per 2 dikurang V, jadi min V per 2. Nah, ini dia abaikan sinnya, jadi koefisiennya min 2 dibagi min 1. Jadi min 2 per min 1,
Ini koefisiennya 1 tan, nah, koefisiennya di bawah min 1. Maka dapatlah hasilnya ini sama dengan V-nya coret ya. Jadi 1 dibagi ini 2-nya juga coret. Jadi 1/1 min 1 dikali 2 dikali min 1. Jadi jawabannya adalah 2. Maka kita pilih opsinya E ya untuk soal nomor 6. Nah, itu untuk pembahasan soal nomor 6. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 7. Oke, kita cek lagi ya seperti tadi. Nah, apakah bentuknya 0/0? Ketika x 0 jadi sin V tambah 0. Jadi sin V. Sin V ya 0. Ya, sin 180. Tan V dikurang 0. Tan 180 juga 0. Ya, dibagi dengan cos 0 tambah 90 ya. Cos 90 0. Nah, ini cos 270 kurang S yang 0 juga. Jadi jelas ya 0/0 atau bentuknya tak tentu. Oke, dari sini kita bisa gunakan kembali sudut berelasi. Nah, fungsi tetap dan berubah. Jadi limit X menuju 0 dari sin 180 tambah X ini menjadi min sin X. Ya, sudut berelasi ya. Karena 180 tambah X itu ada di kuadran 3. Tan 180 min X kuadran 2. Jadi min tan X dibagi cos 90 tambah X. Ya, 90 tambah X itu cos 90 tambah X. Nah, kalau cos ketemu 90 jadi sin ya. Jadi sin X. Tinggal tandanya min atau plus. Kita lihat 90 tambah X ini kuadran 2. Cos kuadran 2 negatif. Maka dia jadi min sin X. Ya, jadi cos X tambah 90 menjadi min sin X. Kemudian satu lagi adalah cos 3V/2. 270 derajat dikurang X. 270. Cos ketemu 270 menjadi sin. Ya, sin X. Nah, kita tahu bahwa 270 kurang X ini ada di kuadran 3. Maka jadi min sin X. Ya, jadi ini cos 270 min X adalah min sin X. Oke ya, nah kita bisa coret min sin X dengan min sin X. Maka kita hasilkan soalnya hanya limit X menuju 0 dari tan X dibagi sin X ya. Ini kita bisa hilangkan. Gitu ya. Nah, kemudian bentuknya jelas nih tak tentu 0/0. Nah, fungsi tan dan sini boleh kita abaikan, dapatlah hasilnya adalah 1/1 ya koefisiennya. Maka hasilnya 1 untuk soal nomor 7. Nah, seperti ini. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 8. Nomor 8 jelas 0/0 ya. Sin 0, tan 0 ya 0 pasti. Ini juga bawahnya juga 0. Nah, maka untuk menentukan hasilnya ya coba kita pecahkan yang membuat 0/0. Jadi sin 3x tan kuadrat 2x artinya tan 2x dikali tan 2x. Kita cari ini. Ya, musuhnya di bawah sin 3x adalah 5x. Tan 3x kita hubungkan dengan tan x. Satu lagi sin 4x. Oke ya, bentuknya 0/0 semua, maka sin dan tan boleh kita abaikan. Maka akan kita peroleh hasilnya adalah ini 3/5 dikali 2/1 dikali 2/4 ya. Nah, jelas sekali ini 2 kali 2 4 coret dengan 4, maka hasilnya adalah 3/5 ya untuk soal nomor 8. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 9. Oke, soal nomor 9 hampir serupa dengan soal sebelumnya ya. Kita kali akar sekawan ya, karena bentuknya jelas nih kalau kita ganti x dengan 0 jadi 5 dikurang akar 25 0 ya. Nah, tan 0 0. Jadi limitnya bentuk tak tentu tipenya. Jadi kita kali sekawan jadi limit x menuju 0. Nah, 5 dikurang akar 25 minus 2x dibagi tan 3x. Sekawannya adalah 5 tambah 25 minus 2x dibagi 5 tambah akar 25 minus 2x. Oke, maka jadilah limit x menuju 0 dari sekawannya kali sekawan jadi kuadrat kurang kuadrat ya. 5 kuadrat 25 dikurang akar 25 min 2x dikuadratkan jadi 25 minus 2x. Dibagi tan
3x kali 5 tambah akar 25 minus 2x. Oke, maka kita peroleh hasilnya adalah bagian pembilangnya min dari min 2x ya. Ini yang jelas 25-nya habis. Ya, jadi min dari min 2x jadi 2x. Nah, ketemu dengan tan 3x. Nah, ini yang bikin 0 per 0. Ya. Yang tidak 0 per 0 kita pisahkan jadi 1 per 5 tambah akar 25 minus 2x. Nah, ini. Oke, yang untuk 0 per 0, nah kita bisa hilangkan atau abaikan tannya menjadi 2 per 3. Nah, dikali 1 per, nah ini bentuk tentu boleh kita ganti x dengan akar 0. Jadi 5 tambah akar 25, 5. Jadi hasilnya 2 per 3 dikali 1 per 10. Ya, bisa kita coret ini. Ya, 2 dengan 10 jadi 5. Maka hasilnya adalah 1 per 15. Ya, kita pilih opsinya yang B ya untuk soal nomor 9. Oke, itu untuk pembahasan soal nomor 9. Kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 10. Oke, kita diberikan bentuk cos dikurang cos ya. Ketika x 0 ya jelas jadi cos 0, 0 dikurang cos 0, 0. Jadi 0 kurang 0, 1 kurang 1 ya. Jadi bentuknya 0 per 0. Nah, oke ya. Yang pertama adalah limit x menuju 0, cos dikurang cos. Kita akan rubah dulu cos dikurang cos. Cos dikurang cos menjadi min 2 sin dikali sin. Ya, sin yang pertama adalah jumlah dibagi 2, jadi x tambah 3x, 4x bagi 2. Nah, sin yang kedua adalah selisih dibagi 2, jadi x dikurang 3x jadi min 2x bagi 2. Dibagi dengan 1 min cos 2x, jadi 2 sin kuadrat setengah dari 2x, nah, jadi 1x. Nah, seperti ini. Nah, ini duanya bisa kita hilangkan terlebih dahulu, maka kita peroleh hasilnya limit x menuju 0 dari min sin 2x dikali sin min 2x per 2, jadi min 1x. Dibagi masing-masing dengan sin kuadrat x. Nah, jadi dibagi sin x, dibagi sin x. Ya, maka kita bisa abaikan karena bentuknya 0 per 0 nih. Sini bisa kita abaikan. Maka dapatlah hasilnya min dari 2 per 1 dikali min 1 per 1. Maka jawabannya min 2 kali min 1 jadi 2. Ya. Maka kita pilih opsinya yang C untuk soal nomor 10. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 11. Oke, nomor 11 kita berhadapan dengan limit trigonometri tak hingga. Ya, untuk limit trigonometri tak hingga, ya, kita menggunakan pemisalan. Jadi katakanlah 1 per x ini, ya, kita misalkan 1 per x ini adalah y. Ya, jadi soal yang kita hadapi ini nanti 1 per x akan menjadi 1 per y. Ya. Jadi soal yang kita hadapi menjadi limit x, x-nya 1 per y dikali sin 2 per x, artinya 2 dikali 1 per x jadi 2y dibagi 3 kali 4 per x, jadi cos 4 kali 1 per x jadi 4y. Nah, seperti ini. Nah, di sini variabelnya nggak jadi x lagi, ini kan x menuju tak hingga. Kalau x menuju tak hingga maka y menjadi x-nya tak hingga, jadi y-nya 1 per tak hingga. Nah, jadi y-nya menuju 0. Nah, seperti ini. Nah, siapa yang membuat 0 per 0 atau bentuknya apakah tak tentu? Nah, kita cek terlebih dahulu. Nah, ini sebenarnya limit y menuju 0 dari sin 2y. Ya, karena ini 1 per y, maka y bisa kita taruh di bawah ya. Jadi 3y kali cos 4y. Nah, yang bikin 0 per 0 adalah sin 2y dibagi 3y. Nah, kalau cos 4y ketika y-nya 0 hasilnya 1. Ya. Jadi ini bisa kita pisahkan bentuknya antara yang tak tentu dengan tentu. Jadi kita pasangkan sin 2y dengan 3y. Nah, ini yang bikin 0 per 0. Sementara cos 4y-nya jadi 1 per cos 4y. Nah, ini bentuknya tentu ya, nggak 0 per 0. Oke, untuk yang bentuk tak tentu, bentuk sin bisa diabaikan menjadi sin 2y per 3y menjadi 2 per 3. Sementara ini bentuk tentu
kita bisa ganti y-nya dengan 0. Jadi cos 0 ya, cos 4 kali 0 cos 0. Jadi dapatlah 2/3 ya, 2/3 dikali 1/1. Jadi hasilnya 2/3. Untuk soal nomor 11. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 12. Oke, untuk soal nomor 12 caranya sama seperti nomor 11, kita gunakan pemisalan ya. 1/x ini katakanlah y, maka x nanti akan jadi 1/y. Sehingga soal yang kita hadapi menjadi limit 3x, x-nya adalah 1/y, dikali tan 1/2x, artinya 1/2 dikali 1/x, nah, seperti y. Nah, gini ya. Nah, maka dapatlah limit, nah, ini y-nya menjadi menuju 0 ya, karena x-nya kan menuju tahingga, maka y 1/tahingga 0. Jadi limit y menuju 0 dari 3 tan setengah y dibagi dengan y. Nah, seperti ini. Ketika y sama dengan 0, maka bentuknya jadi 0/0. Ya, bentuk tak tentu. Jadi tannya bisa kita baikan, hasilnya menjadi 3 dikali setengah per 1. Ya. Maka jawabannya adalah 3/2 ya, dari 3 kali setengah. Nah, ini untuk soal nomor 12. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 13. Oke, untuk nomor 13 kita berhadapan dengan limit tahingga bentuk aljabar. Ya, kita perhatikan di sini ya. Nah, bentuknya pecahan, limit tahingganya bentuknya pecahan. Ya, yang atas ini pangkat 3, pangkat tertingginya 3x pangkat 3 tambah 10x tambah 8. Yang bagian penyebut ini x dikurang 4 dikali 2x tambah 1 dikali 3x min 2. Oke ya. Nah, yang namanya pecahan, ya, pecahan polinom. Nah, untuk limit tahingga kita lihat kalau pangkatnya tinggian yang atas hasilnya tahingga, pangkatnya tinggian yang bawah hasil 0. Kalau pangkatnya sama tinggal kita ambil koefisiennya. Kita lihat pangkat yang bawah adalah x pangkat 1 dikali x pangkat 1 dikali x pangkat 1, berarti pangkat tertingginya x pangkat 3. Yang atas juga x pangkat 3. Nah, sehingga pasti pangkatnya sama pangkat tertingginya. Sehingga kita cukup ambil koefisien tertingginya. Jadi jawabannya pasti 3 dibagi 1 kali 2 kali 3. Ya, maka nanti hasilnya adalah 3-nya coret ya, jadi 1/2. Ya, jadi kita pilih opsinya yang D ya untuk soal nomor 13 gitu ya. Nah, oke. Kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 14. Nah, sama seperti nomor 13, kita lihat pangkat tertinggi dari bentuk limit tahingga ini. Nah, kalau saya tuliskan kembali soalnya limit x menuju tahingga. Oke, ya, bagian penyebutnya 12x pangkat 1. Jadi pangkat tertingginya 2x pangkat 1. Oke, yang atas apakah x pangkat 1 juga? Kita lihat nih 2x kuadrat tambah 4x min 11. Berarti ini pangkat tertingginya x pangkat 2. Tapi x pangkat 2 ada dalam akar 2. Nah, sehingga kalau diakarin jadi x pangkat 1. Ya. Jadi kita pandang nih pangkat tertingginya x pangkat 1 dikurang akar dari x kuadrat min 4x tambah 7. Nah, ini pun juga pangkat tertinggi x kuadrat tapi dalam akar 2. Maka pangkat tertingginya adalah x pangkat 1. Sehingga kesimpulannya atas maupun bawah pangkat tertingginya sama. Jadi kita coba ambil koefisien dari pangkat tertinggi. Nah, seperti ini. Maka hasilnya adalah akar 2 dikurang akar 1 dibagi 12. Ya. Jadi akar 2 min 1/12. Jawabannya. Ya, jadi kita pilih opsinya yang E untuk soal nomor 14. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 15. Oke, dengan cara yang sama ya untuk soal nomor 15, kita tuliskan kembali limit x menuju tahingga ya, dari bentuk pecahan 13x dikurang akar 9x kuadrat min 2x dibagi 7x dikurang akar 4x kuadrat tambah x min 5. Nah, kalau kita perhatikan, ini pangkat tertingginya yang atas adalah ini x pangkat 1. Nah, ini pun juga x pangkat 2 di dalam akar pangkat 2, maka jadi x pangkat 1 pangkat tertingginya.
Ya. Nah, jadi X pangkat 1 pangkat tertinggi untuk yang pembilang penyebutnya 7X pangkat 1. Nah, ini 4X pangkat 2 tapi dalam akar. Maka setara dengan X pangkat 1. Sehingga kalau kita jadikan 1, baik pembilang maupun penyebut, ya, pangkat tertinggi adalah X pangkat 1. Sehingga kita tinggal ambil koefisiennya saja, yaitu 13 dikurang akar 9 dibagi dengan 7 minus akar 4. Maka jawabannya 13 kurang 3 dibagi 7 kurang 2 sama dengan 10/5. Ya, hasilnya adalah 2 untuk soal nomor 15. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 16. Kita ingat kembali untuk limit tahingga akar dikurang akar untuk akar dari fungsi linear, ya, katakanlah AX tambah B dikurang PX tambah Q. Nah, sebenarnya konsepnya adalah dikali sekawan, habis itu dibagi dengan pangkat tertinggi. Nah, nanti muncullah 3 kondisi. Kondisinya adalah kita cukup lihat koefisien dari X, ya, A dengan P-nya kita bandingkan. Ada 3 kemungkinan, A lebih besar P, atau A sama dengan P, atau A kurang dari P, ya. Nah, kalau seandainya kita punya A lebih besar dari P, maka nanti hasilnya adalah plus tahingga. Kalau A-nya kurang dari P, maka minus tahingga. Tapi kalau sama antara A dengan P, maka hasilnya adalah 0. Nah, soal yang kita hadapi, kita perhatikan koefisien X-nya sama, ya. Nah, maka jawabannya adalah yang D, yang untuk soal nomor 16. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 17. Oke, nah ini hampir sama dengan soal nomor 16, ya. Jadi kalau seandainya kita punya limit tahingga akar dikurang akar, tapi dia pangkat 2, ya. Nah, katakanlah X kuadrat tambah BX tambah C dikurang akar PX kuadrat tambah QX tambah R. Maka hasilnya akan menjadi, nah, ada 3 kemungkinan juga sama seperti tadi, ya. Nah, konsepnya adalah dikali sekawan, nah, kemudian dibagi dengan pangkat tertinggi. Nanti kondisinya ada 3 juga sama, ya. A lebih besar dari P, A sama dengan P, ya, atau A kurang dari P, ya. Kita hanya melihat dari koefisien pangkat tertinggi. Oke, untuk A lebih besar dari P hasilnya plus tahingga sama. Untuk A kurang dari P hasilnya min tahingga. Untuk A sama dengan P, nah ini kasus yang paling sering dijumpai. Ketika A sama dengan P hasilnya adalah B min Q, ya, koefisien X dikurang koefisien X dibagi dengan 2 akar dari A. Ya, boleh juga 2 akar dari P, ya, karena kondisinya A sama dengan P. Oke, soal yang kita hadapi adalah koefisien X kuadratnya sama-sama 1, maka kita gunakan rumus yang tengah. Ya, maka hasilnya adalah, untuk soal ini, ya, B, koefisien X-nya 1 dikurang koefisien X, ya, min 2 dibagi 2 akar A, A-nya 1. Maka hasilnya 1 tambah 2, 3 dibagi 2. Ya, jadi 3/2 untuk soal nomor 17. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 18. Oke, konsepnya harus akar dikurang akar. Ya, seperti tadi, ya. Nah, ini kalau seandainya kita lihat ini belum akar, jadi kita harus jadikan akar. Nah, gimana cara jadikan akar? Maka kita bikin jadi limit X menuju tahingga. Ya, ini kita kuadratin, diakarin. Nah, seperti itu. Jadilah akar kurang akar. Kalau kita uraikan jadi 3X pangkat 3X min 2 kuadratin jadi 9X kuadrat dikurang 2 kali 3 kali min 2 jadi minus 12X tambah, nah, 2 kali 2, 4, ya. Dikurang akar dari 9X kuadrat minus 2X tambah 5. Gitu, ya. Nah, maka hasilnya adalah, nah, kondisinya sama, koefisien X kuadratnya, maka menjadi minus 12 dikurang min 2, ya. Koefisien X dikurang koefisien X dibagi 2 kali koefisien utama, ya, 9. Maka akan kita peroleh hasilnya jadi min 12 tambah 2 jadi min 10, ya. 2 kali 3 6, ya, masing-masing dibagi 2 jadi minus 5/3. Jadi kita pilih opsinya yang E, ya. Oke, untuk nomor 18 bisa juga kita gunakan cara yang kedua, ya. Cara yang kedua adalah cukup kita membuat akar untuk yang koefisien X saja, yang ada X-nya. Ya, katakanlah cara kedua.
Oke, jadi kita cukup bikin jadi limit X menuju tak hingga 3X jadikan akar dari 9X kuadrat. Jadi yang jadikan akar cukup 3X saja. Nah, dari 3X pangkat 2, 9X kuadrat. Kemudian dikurang akar 9X kuadrat minus 2X tambah 5. Nah, kemudian 2-nya dikemanain? Min 2-nya ini kita tulis di belakang. Jadi nanti hasil limit ini kita tinggal kurang 2. Gitu ya. Oke, limit ini hasilnya adalah koefisien X yang nggak ada. Nah, berarti 0 ya. Jadi 0 dikurang min 2 dibagi 2 akar 9 dikurang 2 hasilnya. Nah, maka dapatlah 2 per 6 dikurang 2 atau 1/3 dikurang 2. 1/3 dikurang 2 jadi min 5/3. Ya. Oke, boleh juga cara seperti ini. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 19. Oke, soal nomor 19 bersama dengan soal-soal sebelumnya. Nah, jadi ini kita jadikan akar ya. Nah, yang satunya lagi. Nah, dan yang dalam akar ini kita uraikan. Jadi limit X menuju hingga dari akar X kuadrat tambah AX tambah BX jadi A tambah B X tambah AB. Ya, A kali B. Dikurang X. Nah, X ini kalau jadikan akar jadi akar X kuadrat. Gitu ya. Oke, koefisiennya sama untuk yang X kuadrat, maka dapatlah hasilnya koefisien X-nya A tambah B dikurang koefisien X-nya nggak ada, artinya 0, koefisiennya dibagi 2 akar A hanya 1. Maka hasilnya adalah A tambah B per 2. Ya, yang D ya untuk soal nomor 19. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 20. Oke. Soal nomor 20 kita perhatikan sama ya koefisien utamanya. Maka hasilnya ya 5 dikurang 2 dibagi 2 akar A, A-nya 2. Jadi hasilnya sama dengan 3 per 2 akar 2. Kita rasionalkan penyebutnya dikali akar 2 dikali akar 2. Jadi dapatlah 3 akar 2 per 2 kali 2, 4. Ya, jadi 3 per 4 akar 2. Ya, kita pilih opsinya yang B ya untuk soal nomor 20. Kita lanjut ke soal nomor 21. Oke, saya menggunakan soal matematika dasar SPMB tahun 2003. Ya, akar dari X tambah akar 2X dikurang akar X. Ya, oke, dalam hal ini kalau kita umpamakan ya, akar X ini adalah P. Ya, maka soal yang kita hadapi menjadi limit X, bukan X lagi, jadi P nanti ya. Oke, limit dari akar X. X-nya jadi apa? Nih kita kuadratkan jadi P kuadrat X-nya. Jadi X jadi P kuadrat tambah akar 2X ya. Akar 2 kali akar X ini maksudnya ya. Akar 2X. Akar 2 kali akar X. Akar X ini kan P. Jadi dapatlah akar 2 P. Ya. Dikurang akar X. Akar X adalah P. Nah, seperti ini jadi soal yang kita hadapi sebenarnya. Nah, oke, kalau X-nya menuju tahingga, maka P menuju tahingga juga ya. Akar dari tahingga tetap tahingga. Jadi P-nya menuju tahingga. Nah, bentuknya jadi seperti ini. Ya. Nah, akar dikurang. Nah, ini bukan akar. Kita jadikan akar. Maka akan kita peroleh limit P menuju tahingga dari akar P kuadrat tambah akar 2P dikurang P. P ini adalah akar P kuadrat. Maka kita perhatikan di sini sama koefisien utamanya. Jadi cukup kita peroleh koefisien P-nya akar 2 dikurang koefisien P nggak ada. Artinya 0 koefisiennya dibagi 2 akar koefisien utama 1. Ya, jadi akar 2 bagi 2. Ya, atau setengah akar 2. Ya, kita pilih opsinya yang D. Nah, itu untuk pembahasan soal nomor 21. Kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 22. Nah, oke, soal nomor 20 hampir sama dengan soal sebelumnya ya. Nah, kita boleh umpamakan P, ya, akar X-nya boleh juga enggak ya. Kalau seandainya kita nggak mau umpamakan gimana? Boleh. Jadi kita bikin aja. Nah, ini kita jadikan akar kuadrat.
gitu ya, kita kuadratkan, kita kasih akar, maka nanti bentuknya menjadi limit X menuju tak hingga dari akar 2 akar X dikuadratkan jadi 4X tambah 2 kali 2 akar X kali 1 jadi 4 akar X tambah 1 kuadrat 1 dikurang akar dari 4X min 3 akar X tambah 2. Nah, sampai sini kita perhatikan koefisien utamanya sama ya. Maka dapatlah jawabannya ya 4 nah, dikurang min 3 ya, dibagi dengan 2 akar koefisien utama 4. Hasilnya adalah 4 tambah 3, 7 dibagi 2 kali 2, 4. Ya, 2. Jadi jawabannya untuk soal nomor 22 adalah 7/4. Ya, ini soal nomor 22 saya pinjam soal saya ambil dari soal SIMAK UI 2010. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Soal nomor 23. Oke, dari tadi kita menentukan berapa nilai limit. Ya, sekarang nilai limitnya ada. Ya, 3/2. Yang ditanya adalah berapa nilai A dan B-nya. Atau langsung A tambah 16B ya. Oke, kalau seandainya kita ikutin bentuk konsep soalnya, limit tak hingga dari akar kurang akar, maka kita jadikan saja cukup yang 8X ini jadikan akar. Maka jadi limit X menuju tak hingga dari akar 64X kuadrat tambah AX tambah 7 dikurang 8X jadikan akar jadi 8X pangkat 2 atau 64X kuadrat. Nah, hasil limit ini nanti tinggal ditambah B. Ya. Hasilnya adalah 3/2. Oke, rumusnya koefisien X dikurang koefisien X. Koefisien X-nya adalah A. Ini koefisien nggak ada, artinya 0 dibagi dengan 2 akar 64. Ya, tambah B sama dengan 3/2. Maka ini kalau seandainya kita tuliskan jadi A dibagi 2 kali 8 jadi 16. Jadi apa 16 tambah B sama dengan 3/2. Kita kali 16 kedua ruas maka kita peroleh A tambah 16B sama dengan 16 bagi 2 8, 3 kali 8 ya jadi 24. Nah, ternyata langsung ketemu bentuk A tambah 16B sama dengan 24 ya. Maka tambah 16B hasilnya atau nilainya sama dengan 24. Oke, ini soal nomor 23. Kita lanjutkan ke soal nomor 24. Oke, soal nomor 24 sama dengan soal-soal sebelumnya. Ini kita uraikan dulu yang dalam akarnya jadi limit X menuju tak hingga dari akar 3X kali 2X 6X kuadrat 3X kali 5 15X ya min 1 kali 2 minus 2X min 1 kali 5 min 5 ya dikurang akar 3 kali 2X 6X kuadrat 3 kali min X jadi min 3X. Oke ya, koefisien utamanya sama. Maka hasilnya adalah ini belum disederhanakan ya. Kalau disederhanakan jadi 13X ya. Jadi 13 dikurang min 3 dibagi 2 akar 6. Ya, maka jawabannya ada 13 tambah 3, 16 per 2 akar 6. Kita rasionalkan penyebutnya kali akar 6 kali akar 6, maka 16 akar 6 dibagi 2 kali 6, 12. Oke, ini bisa dibagi 4. Maka hasilnya adalah 4/3 akar 6. Kita pilih opsinya yang C untuk soal nomor 24. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan soal berikut. Oke, kita perhatikan ini nggak sama koefisiennya, apalagi ini ditambah ya bukan dikurang. Ya. Namun kita perhatikan di sini ada tambahan lagi dikurang 5X. Oke, idenya di sini akar 4X ini adalah 2X. Akar 9X kuadrat adalah 3X. Dikurang 5X jadi ini impas ya. Nah, kita perhatikan berarti koefisien utamanya sama nih. Ya, jadi ini kita bikin menjadi beberapa pasang ya. Jadi katakanlah limit X menuju tak hingga dari 4X kuadrat tambah 6X min 1. 16X ya. Ditambah akar 9X kuadrat tambah 36X kurang 13 dikurang 5X. Nah, 5X ini kita pecah menjadi apa? Nah, akar 4X kuadrat ini adalah 2X. Akar 9X kuadrat adalah 3X. Berarti min 5X ini kita pecah menjadi min 2X dikurang 3X. Ini jadi min 5X.
Kenapa dipecah? Agar nanti kita bisa pasangkan antara 4x kuadrat dengan 2x. Kemudian yang akar 9x kuadrat dengan min 3x. Gitu ya. Oke, coba kita pasangkan. Jadi akar 4x kuadrat tambah 16x min 1 kita pasangkan dengan min 2x. Min 2x ini adalah akar dari 4x kuadrat. Kemudian ditambah akar 9x kuadrat tambah 36x min 13. Ini kita pasangkan dengan min 3x. Min 3x ini kalau dijadikan akar jadi 9x kuadrat. Nah, dapatlah dua limit di sini sebenarnya nih, tuh ya, dua pasang. Oke ya, jadi kita menggunakan rumus tadi B min Q per 2 akar A, jadi ini B-nya 16, Q-nya koefisien X nggak ada ya, berarti 0 dibagi 2 akar A, hanya 4. Ditambah limit ini adalah B-nya 36, Q-nya nggak ada, artinya 0 koefisiennya dibagi 2 akar 9. Maka hasilnya adalah 16 per 4 ya. Nah, ditambah 36 per 6. Jadi jawabannya adalah 4 tambah 6. Ya, sama dengan 10. Jadi kita pilih opsinya yang E untuk soal nomor 25. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 26. Nah, ini setipe konsepnya dengan soal nomor 25. Ya, kita perhatikan di sini 4x kuadrat, tapi di sini x kuadrat. Nah, tapi ada 2 minnya ya. Nah, sehingga ini idenya adalah kita pecah berarti yang plus ya, biar menjadi 2 plus. Ya. Karena minus akarnya ada 2, maka plus akarnya harus ada 2 juga. Oke, jadi idenya itu adalah x menjuta hingga, ini 4-nya kita keluarkan dari akar menjadi 2 kali akar. Ya, ini dibagi 4 menjadi x kuadrat tambah 2x ya. Karena kita keluarkan 4 ya dari akar. Dikurang akar x kuadrat tambah 1 dikurang akar x kuadrat plus x. Nah, kita tahu bahwa konsep 2A ini bisa kita tulis dalam bentuk A tambah A. Ya, sama halnya dengan ini 2A katakanlah gitu ya. Jadi ini bisa dinyatakan untuk limit x menjuta hingga dari 2A, artinya A tambah A. Kalau 2 akar berarti akar tambah akar. Nah, gini ya. Nah, jadi akar dari x kuadrat tambah 2x ditambah akar x kuadrat tambah 2x. Nah, yang satu kita pasangkan dengan min akar x kuadrat tambah 1. Yang satunya lagi kita pasangkan dengan min akar x kuadrat plus x. Jadi kita dapatlah 2 pasang ya, akar kurang akar. Oke, kita gunakan rumus B min Q per 2 akar A. B-nya adalah 2 dikurang Q, Q-nya nggak ada ya, nggak ada koefisien X berarti 0 dibagi 2 akar A, hanya 1. Sementara yang ini 2 dikurang koefisien X-nya 1 dibagi 2 akar koefisien X pertama ya, koefisien X kuadrat adalah 1. Maka jawabannya 2 per 2 1 tambah 1 dibagi 2. Nah, hasilnya adalah 3 per 2. Ya, kita pilih opsinya yang C untuk soal nomor 26. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 27. Nah, ini sama seperti soal nomor 26. Ya, kita perhatikan akar plus akar. Nah, selanjutnya adalah min akar. Berarti yang min akar ini yang kita pecah. Ya, kita pecah dia. Oke, jadi kita jadikan seperti ini. Limit x menjuta hingga dari akar x kuadrat tambah 16x min 3. Nah, ditambah akar 4x kuadrat tambah 3x min 7. Oke, ini kita keluarkan 9-nya, berarti ini dibagi 9 ya. Nah, dibagi 9 semuanya jadi, jadi kan akar 9 keluar jadi 3, dibagi 9 jadi x kuadrat. X kuadrat. Kemudian bagi 9 jadi plus 3x, bagi 9 jadi 1 per 9. Oke ya, nah kita ingat kembali konsep tadi. Ya, kalau kita punya min 3A bisa kita rubah menjadi min A min 2A. Gitu ya. Nah, kenapa kita rubah menjadi seperti ini? Karena di sini kita lihat ada koefisiennya 1, nih koefisiennya 2 kan, 4x kuadrat kan diakalin jadi 2x. Ini x kuadrat diakalin jadi x atau 1x. Maka kita jadikan seperti ini. Nah, limit x menuju hingga dari akar x kuadrat tambah 16x minus 3. Nah, ini min 3 akar atau min 3A menjadi min akar
Ya. Nah, kemudian ditambah ini jadi akar 4x kuadrat tambah 3x min 7 dikurang min 3a jadi min a min 2a. Ya, seperti ini. Ya, gitu. Oke. Kita lanjutkan. Kita lanjut. Jadi kita punya di sini x kuadrat tambah 3x min 1/9. Nah, ini juga sama, x kuadrat plus 3x min 1/9. Oke, ya. Kita bisa langsung kerjakan yang ini. Ya, yang ini udah jelas sama koefisien x kuadratnya menjadi 16 dikurang 3 per 2 akar a hanya 1. Ditambah ini, nah ini 2-nya kita masukkan dulu ke dalam akar nih. 2 kalau kita masukkan ke dalam akar, ya jadi 4 ya, akar 4. Jadi akar 4x kuadrat tambah 3x min 7 dikurang, nah 2 ini kan akar 4. Kalau dikalikan akar x kuadrat tambah 3x min 1/9, jadi ini dikali 4. Jadi sama dengan akar 4x kuadrat kali 4 jadi 12x kali 4 jadi 4/9. Oke, ini jadi 13/2 tambah ini ya kita cari dari B min Q per 2 akar A. B-nya 3 dikurang Q 12 per 2 akar A nya 4. Maka 13/2 ditambah minus ya. Minus 9 per 4. Ya, jadi dapatlah 4, ini jadi 26 kurang 9 sama dengan 17/4. Ya, jadi hasilnya kita pilih yang B. Nah, itu tuh pembahasan soal nomor 27. Nah, jadi demikianlah pembahasan untuk materi limit ya, baik limit trigonometri maupun limit Tahingga, bentuk trigonometri dan aljabar. Oke, terima kasih.